Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sedang menikmati makan siang mereka di puncak yang banyak padang ilalangnya ya guys ya. Terjadilah kemesraan antara mereka berdua saat ini. Setelah mereka berdua makan bersama, lalu mereka berdua ini akan mengabadikan kemesraan mereka. Tentu saja di sini Kinanti ingin memoto Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana yang saat ini sedang bucin-bucinnya kepada Kinanti, ia menuruti apa yang diperintahkan oleh Kinanti. Tuan Muda Abimana ini disuruh oleh Kinanti untuk berdiri di dekat sebuah pohon. Lalu Tuan Muda Abimana disuruh untuk mundur lagi ke dekat pohon tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja ada yang menembak binatang yang di atas pohon tersebut, sehingga Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini merasa sangat kaget sekali nih guys ya. Dan di scene berikutnya juga setelah Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini akan pulang, tiba-tiba saja Tuan Muda Abimana ini mendapatkan telepon dari Dharma bahwa Dharma telah mencelakai David. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini sangat panik mendapat telepon dari si kumis lele saudara tirinya tersebut. Rupanya David ini setelah mendapat telepon dari Dharma, di mana Dharma memberitahu alamat dirinya, Dharma ini mendatangi di mana tempat yang Dharma tunjukkan. Akan tetapi di sini David tidak menyadari rupanya Dharma ini telah siap untuk memukul David. Ketika David waktu itu mencari keberadaan Dharma, si Dharma atau si kumis lele ini langsung memukul pundaknya David hingga David pun terjatuh sungkur dan pingsan nih guys ya. Melihat David yang sudah tidak berdaya lagi, Dharma langsung senang sekali melihat ketidakberdayaan David tersebut. Akan tetapi Amanda yang ingin ikut bersama David itu ikut juga mendapatkan sialnya. Mereka berdua ini akhirnya disekap oleh Dharma di sebuah gudang. Dan gudang tersebut ternyata akan dibakar oleh anak buahnya Dharma. Dan mereka kunci David dan Amanda ini di dalam gudang tersebut. Tentunya di sini mereka berdua pun sangat kelabakan setelah David ini sadarkan diri. Ternyata mereka berada di dalam ruangan tersebut dalam keadaan terbakar dan penuh asap. Tentu saja di sini Amanda ini merasa sesak sekali napasnya karena asap itu telah mengepul dan memenuhi ruangan tersebut. Tentu saja di sini si Dharma ini mengira kalau David dan Amanda ini sudah tewas ya guys ya. Dan tentu saja ini akan membuat kepanikan di keluarganya Sudirja karena saat ini David telah mereka sekap nih guys ya. Dan Oma pun merasa ketakutan, ia berbicara kepada Anita cucunya ini. Ia takut akan terjadi sesuatu terhadap keluarga mereka yang lain karena satu persatu keluarga ini mendapatkan teror dari Dharma. Dan Anita ini tidak tahu apa penyebab sehingga Dharma itu begitu dendam kepada keluarga mereka. Akan tetapi Oma ini mestinya tahu kalau ini adalah kesalahan dari ayahnya Tuan Muda Abimana yang telah meninggalkan Dharma dan ibunya demi menikahi ayah ibunya Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana saat ini merasa sangat galau karena David saat ini sudah disekap oleh Dharma saudara tirinya. Untunglah di sini Kinanti seperti biasa ia pun
menasehati tuan muda Abimana yang saat ini tengah merasakan kegalauan yang begitu sangat karena David saat ini sudah disekap oleh si Dharma, saudara tirinya tuan muda Abimana. Kinanti pun mengatakan kepada tuan muda Abimana, kalau Dharma ini dendam kepada keluarga mereka pasti ada penyebabnya, kata Kinanti ini kepada tuan muda Abimana. Tentunya di sini tuan muda Abimana pun mengetahui penyebab dendamnya si Dharma ini karena Oma telah menceritakan kepada tuan muda Abimana kalau Dharma ini menjadi dendam karena ayahnya telah meninggalkan Dharma dan ibunya Wulan untuk menikah dengan ibunya tuan muda Abimana. Di mana sebelumnya diceritakan kalau Kinanti ini ditelepon oleh Dharma untuk mengadakan meeting, entah meeting apa lagi nih guys ya, tetapi Dharma ini mengajak Kinanti untuk meeting dan Kinanti menolak ajakan si Dharma atau si kumis lele tersebut karena saat ini ia sedang mengadakan dinner bersama dengan tuan muda Abimana. Tentu saja di sini si Dharma mengetahui kalau Kinanti dan tuan muda Abimana ini sedang mengadakan acara makan siang mereka. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengintai tuan muda Abimana dan juga Kinanti. Namun untunglah di sini tuan muda Abimana dan Kinanti ini berhasil selamat dari ancaman anak buahnya si kumis lela tersebut. Sementara itu David yang sedang berada di mobilnya mendapatkan telepon dari Dharma. Dan David pun sangat kaget karena Dharma telah menghubunginya. Padahal selama ini memang David ini ingin mencari di mana keberadaan Dharma saudara tirinya tuan muda Abimana. Rupanya David ini bercerita kepada Amanda tentang Dharma yang memberitahu di mana alamatnya sekarang. Dan Amanda pun mengusulkan untuk ikut bersama dengan David mencari di mana keberadaan Amanda di mana keberadaan si kumis lele yang si kumis lele tersebut telah memberikan alamatnya. Namun rupanya keikutsertaannya si Amanda ini membuat Amanda ini ikut menjadi sial nih guys ya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.